Oke, oke, halo semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dan di kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang Natural Language Processing atau NLP. Jadi kalau sebelumnya kan saya sudah sedikit menjelaskan tentang machine learning, kita mau menuju ke pembahasan tentang NLP. Salah satu masih lumayan terkait dengan machine learning. Nah, sekilas tentang isi dari presentasi kali ini itu kita akan bahas sekilas tentang Introduction to NLP, terus NLP task, NLP in practices, NLP di bahasa Indonesia, terus nanti ada contoh sedikit, kemudian penutup. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ya. Untuk Introduction to NLP, mungkin teman-teman kalau ada yang belum pernah dengar NLP itu apa sih? Jadi NLP itulah salah satu cabang dari ilmu komputer yang lebih spesifiknya lagi itu dia tuh cabang dari AI ya, dan masih sangat terkait dengan machine learning. Yang fokusnya itu adalah untuk istilahnya memahami dalam tanda kutip teks, dan biasanya nggak cuma sekedar teks tapi juga spoken words atau yang kata-kata yang diucapkan gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke teks aja. Dan itu khususnya adalah untuk bahasa manusia gitu ya, bahasa natural, bahasa alami. Kenapa disebut bahasa alami, bahasa atau bahasa natural? Karena kita kan kenal istilah programming language itu terkait dengan bahasa pemrograman ya. Nah, kalau natural language itu khusus merujuk ke bahasa manusia aja. Dan NLP itu banyak terkait dengan statistik, machine learning, dan juga deep learning. Mungkin kalau teman-teman mau baca lebih lanjut sekilas tentang apa, di sini aku share sedikit share link dari situsnya IBM. Terus kenapa NLP itu penting? Karena NLP itu bisa membantu kita untuk mengolah data yang sangat besar. Nah, di zaman sekarang dengan sosial media, internet, dan semuanya itu kan menghasilkan data yang sangat besar gitu ya. Apa yang teman-teman tweet, apa yang teman-teman post, apapun yang ada di internet itu bisa dijadikan data dan bisa diolah. Karena itu semua menggunakan bahasa manusia kan. Nah, itu bisa diolah dan bisa menghasilkan insight yang menarik. Dan juga karena bahasa manusia itu cenderung tidak terstruktur ya dibandingkan dengan data lain, mungkin data nilai atau data harga itu kan sudah terstruktur. Nah, data teks itu sangat-sangat tidak terstruktur gitu. Jadi NLP itu bisa membantu kita untuk ya lebih menyeragamkan data itu supaya lebih mudah dipahami. Nah, kenapa NLP itu menarik gitu ya? Karena ada banyak sekali tantangannya di NLP. Namanya bahasa manusia gitu kan ya. Dia itu pasti beda dengan bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman kita nggak akan bahasa pemrograman itu nggak akan bisa ambigu gitu, karena dia sudah jelas logikanya. Mau artinya apa, kalau if maka apa, itu sudah sangat jelas. Tapi bahasa manusia itu tidak seperti itu gitu. Salah satu challenge-nya itu yang pertama ya, bahasa alami, bahasa yang kita pakai sehari-hari ini itu cenderung ambigu gitu. Dan kadang artinya pun bisa bisa bermacam-macam gitu. Kayak misalkan saya ngomong, saya membaca buku sejarah musik baru. Nah, ini tuh apanya yang baru yang dimaksud di sini? Apakah sejarahnya? Berarti saya membaca buku sejarah musik baru gitu ya. Atau bukunya yang baru. Saya membaca buku sejarah musik baru. Atau musiknya yang baru. Saya membaca buku sejarah musik baru. Nah, ketika mungkin kalau diucapkan kita bisa sedikit menduga oh penekanannya di bagian mana gitu ya. Tapi ketika dia itu tertulis di teks, kadang makna aslinya itu hilang gitu. Nah, itu salah satu tantangan di NLP. Terus yang kedua itu karena bahasa gaul ya. Ini saya ngambil dari Twitter. Jujur li tahun ini nggak dapet THR karena nggak pulkam. Yang sedih. Jadi bahasa gaul Twitter banget kan. Mungkin teman-teman juga uh, sering nemuin di Twitter atau di Facebook dan di sosial media yang lain. Jujur li itu apa? Nggak ada di kampus itu.
Terus hic, ini mungkin di sini sebenarnya dia itu salah ketik ya. Dia mungkin harusnya mau nulis Higgs. Atau mungkin sekarang ada istilah hic pakai D. Itu adalah ejaan yang lagi ngehits gitu. Saya juga nggak tahu. Memang sedih ini. Ya, ini juga istilah baru lagi. Itu juga nggak akan ada di kamus. Jadi bahasa manusia itu cenderung cepat sekali berubahnya. Dan perubahannya gimana itu hampir tidak bisa diprediksi gitu kan. Kata-kata ini yang saya garis bawahi dan saya warnai merah ini nggak ada di kamus. Dan bahkan mungkin 2 atau 3 tahun lagi, ya nggak perlu jauh-jauh lah, 2 atau 3 bulan lagi, ini udah nggak dipakai lagi. Ya itu salah satu tantangan di NLP karena teksnya sangat-sangat maknanya itu bisa ya bisa dimaknai berbagai macam gitu ya. Itu salah satu contohnya. Terus nomor 3, kebanyakan tools di NLP yang ada sekarang itu cenderung language specific. Dan beberapa bahasa itu cenderung kurang resource-nya. Kalau misalkan di bahasa Inggris tuh perkembangannya udah sangat cepat kan, ibaratnya sangat lengkap gitu. Tapi sayangnya dalam bahasa Indonesia itu masih kurang banget dan toolsnya itu masih sedikit. Ya mungkin nanti saya akan tunjukkan gimana perbedaannya gitu. Terus yang nomor 4, NLP task itu masih cenderung domain spesifik, yang artinya kalau misalkan teman-teman dari awal itu pengen buat chatbot gitu, mungkin teman-teman pengen buat sentiment analysis gitu, ya nggak bisa tiba-tiba dia akan jadi chatbot atau sebaliknya seperti itu. Jadi apa yang ingin dilakukan di situ tuh harus spesifik dari awal. Yaitu mungkin beberapa challenge di NLP yang biasa ditemui, yang mungkin akan yang seenggaknya mengawali presentasi ini, dan mungkin teman-teman bisa dapat gambaran kalau tantangan di NLP itu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke section selanjutnya, yaitu NLP task. NLP task itu ada banyak sih, ada macam-macam. Pertama itu yang mungkin paling sering didengar itu sentiment analysis ya. Misalkan ada teks gitu. Nah, teks ini apakah dia itu membicarakan suatu hal yang negatif atau netral atau dia positif gitu. So, dan name entity recognition di teks itu tuh mana sih bagian yang dia ini orang, atau bagian ini tuh nama tempat, bagian itu nama institusi atau nama organisasi. Nah, itu namanya name entity recognition atau sering disingkat NER. Terus ada juga part of speech tagging. Dalam satu teks itu mana verb-nya, kata kerjanya, mana kata bendanya, mana kata sifat, mana kata ya semacam itu. Jadi berusaha mendeteksi mana verb, noun, adjective, adverb seperti itu ya. Secara speech recognition mungkin kita nggak akan bahas ke sana. Terus ada text generation. Yang pertama tuh sentiment analysis, ini saya tunjukin quote-nya ya. Ini saya pakai library TextBlock. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh emang salah satu kelebihan NLP yang di bahasa Inggris adalah mereka udah sangat maju gitu. Di sini dari TextBlock itu sudah punya function sendiri untuk mendeteksi sentimen dari teks. Ini lirik lagu ya, saya ngambilnya. It's a wonderful world gitu. Apakah itu positif atau negatif? Nah, di sini dia diprediksinya polaritinya itu dia lebih dekat ke angka 1 ya, lebih ke positif. Berarti dia tuh 0,75 kan lebih dekat ke positif. Sementara subjectivity, dia itu subjektif atau objektif sih gitu. Itu 0,75. Nah, kalau yang nomor 2 ini kayak kalau nggak salah liriknya Taylor Swift. Ya ini kan agak negatif ya. Even on my worst day, did I deserve all the hell you gave me. Nah, itu lebih ke negatif. Dan dia di sini pun dia terdeteksinya polaritinya itu negatif 1. Dan sangat-sangat subjektif gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini saya kan ambil dari berita. Dan ya, dia cenderung lebih ke negatif. Mungkin karena ya ini kan kesannya negatif ya. Pandemic took the world by surprise. Everything has stopped. Project have been delayed. Workplaces closed. Will shut down. Nah, itu lebih ke negatif. Jadi dia tuh dideteksi polaritinya minus 0,08. Dia lebih ke negatif.
dan subjektivitinya itu rendah. Mungkin karena dia itu teks berita kan, dan teks berita itu kan lebih objektif, jadi dia lebih mendekati 0 di sini. Yaitu skill sentiment analysis yang sudah canggih sekali. Mungkin kalau untuk bahasa Indonesia belum ada library seperti TextGlobe ini ya, jadi masih lebih ke arah text classification yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus ada juga name entity recognition. Nah, ini saya ambil contoh pakai spesi. Di sini dia mendeteksi masing-masing kata di kalimat ini itu apa gitu. Jadi kalau NER itu kan mau berusaha mengklasifikasikan entitas yang ada di teks ke kategori yang sudah di-define sebelumnya. Apakah itu companies atau places, organization, cities, dan semacamnya. Jadi di sini misalkan hundreds of millions itu terprediksi sebagai cardinal karena dia angka ya. Terus Facebook itu organization, Instagram itu product, WhatsApp itu organization, more than 6 hours itu time, Monday itu date. Ya mungkin dia nggak benar-benar precise gitu ya, tapi ini sudah cukup mendekati, yang sesuai gitu ya. Ini sekali lagi ini cuma bisa dipakai di bahasa Inggris karena spesi di sini kan saya load library-nya ya. Ini khusus bahasa Inggris saja. Kalau dimasukin pakai teks bahasa Indonesia pakai bahasa jalan, ya mungkin nggak akan terprediksi sih, karena ini khusus dia di-train ke teks bahasa Inggris. Nah, gunanya NER itu untuk apa? NER itu lumayan bermanfaat untuk membantu misalkan di teks berita gitu ya, menyebutkan ada berita tentang Jokowi atau misalkan ada berita tentang pandemi. Nah, dia bisa membantu kita untuk mengelompokkan teks berita-berita itu, misalkan oh ini berita tentang Jokowi karena ada Jokowinya di situ, ini berita tentang pandemi, ini berita tentang mungkin tentang apa ya, pendidikan karena di situ ada kata universitas, sekolah, dan semacamnya gitu. Jadi itu salah satu kegunaan NER yang bisa bermanfaat. Lalu ada part of speech atau sering dibilang post tagging. Jadi dia ini tujuannya untuk mengkonversi kalimat ke bentuk yang untuk mendeteksi part of speech-nya. Apakah dia itu noun atau dia itu verb. Nah, ini saya juga pakai NLTK dan dia hanya bisa digunakan di bahasa Inggris ya. Dia bisa mendeteksi hundreds itu noun yang plural, terus of itu preposition atau conjunction, millions itu noun plural juga, dan seterusnya. Dia bisa mendeteksi masing-masing kata ya, part of speech-nya itu apa. Dan ya untuk bahasa Indonesia mungkin kayak sudah ada, tapi mungkin belum sebagus NLTK ini, karena yang dimiliki oleh NLTK ini masih baru bisa dipakai di bahasa Inggris ya. Ya tapi kurang lebih part of speech ini seperti ini contohnya. Nah, terus ada text generation. Ini sebenarnya ini sudah kompleks sekali sih. Kalau teman-teman pengen coba, Hugging Face itu punya transformers yang dia itu bisa memprediksi kalimat selanjutnya, memprediksi teks selanjutnya. Jadi saya cuma nulis I woke up this morning. Kira-kira apa yang bakal cocok di teks selanjutnya? Nah, dia memprediksi I woke up this morning, so this very disturbing headline. I woke up this morning and it felt like a dream. Seperti itu. Dia di training di data yang sangat besar, setahu saya. Terus setelah itu, ketika kita ngasih prompt atau suatu teks, dia bisa memprediksi kira-kira kalimat apa sih yang cocok muncul selanjutnya. Nah, itu text generation, dan ini sangat besar. Ya ini selevel Google ya yang bikin ya. Kalau kita coba sendiri mungkin bisa, tapi mungkin hasilnya jauh dari yang dimiliki oleh Hugging Face ini. Jadi cuma sekedar contoh aja. Kalau teman-teman pengen coba, bisa coba cari di Google ya, Transformers Hugging Face.
Oke, ya kita lanjut ke section selanjutnya ya. Ini tentang penerapan NLP. Prakteknya NLP itu gimana sih? Nah, pertama mungkin saya jelasin tentang step by step di NLP untuk klasifikasi ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama machine learning secara umum, karena kalau klasifikasi di NLP berarti kan dia juga masih pakai machine learning ya. Pertama itu kita melakukan data gathering, kumpulin dulu datanya. Kalau misalkan dia itu supervised machine learning, misalkan klasifikasi gitu ya, berarti datanya harus sudah dilabeli. Karena itu yang akan digunakan oleh machine learning-nya untuk learning gitu. Terus setelah itu kita preproses datanya. Preproses ini biasanya kita menormalisasi teksnya. Misalkan kalau ada typo mau dibenerin ya perlu dibenerin, atau kalau misalkan ada tanda baca yang mau dihapus ya berarti kita hapus. Kalau ada stop words ya kita hilangkan gitu. Terus setelah itu filters extraction. Nah, di sini itu karena teks itu kan sebenarnya tidak bisa dipahami oleh komputer. Jadi komputer ibaratnya mereka hanya bisa hanya bisa menerima angka sebagai input ya. Jadi kita harus mengkonversikan atau mengekstrak teks itu ke bentuk yang bisa diterima oleh komputer gitu. Ada beberapa algoritma di situ. Mungkin ada yang paling terkenal itu mungkin back of words, sudah TF-IDF, dan yang mungkin lebih advance dan masih tergolong baru itu ada word embedding. Nanti akan saya jelaskan masing-masing. Terus setelah itu kita training modelnya. Nah, di sini kita menggunakan machine learning. Kita terapkan algoritmanya di datanya itu. Terus outputnya itu akan jadi kita sebut machine learning model gitu ya. Nah, setelah di training, kita akan mengevaluasi model yang udah kita buat apakah bagus atau enggak. Nah, itu kalau misalkan klasifikasi berarti kita pakai akurasi gitu ya sebagai metriknya. Kalau misalkan dirasa kurang bagus berarti kita ulangi lagi. Mungkin ada preprosesnya yang perlu diperbaiki, atau ada bagian di filter extraction, atau mungkin ada algoritma yang perlu diganti gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke ini ya, text preprocessing. Text preprocessing itu secara umum itu kurang lebih yang perlu dilakukan step by step itu biasanya kita menceragamkan untuk teksnya. Sebenarnya nggak harus di lowercase sih, mau di uppercase pun juga nggak masalah. Yang penting harus seragam gitu. Terus menghapus tanda baca, menghapus URL kalau ada URL, menghapus hashtag, mentions, menghapus stop words, terus tokenisasi. Tokenisasi itu menjadikan teks ke token-token, terus timing, dan ada limitatisasi. Nah, kita jelaskan satu persatu aja. Lower casing ya, untuk membuat teksnya itu lebih seragam. Di sini saya ambil tweetnya National Geographic. Terus ya di sini ada hashtag, ada angka, ada tanda bacanya, ada kata yang nggak penting kayak and for gitu ya. Terus ada link juga. Nah, pertama kita kecilin semuanya dulu. Jadi ini kan huruf gede jadi kecil, terus ini huruf gede jadi kecil semuanya. Biar seragam gitu ya. Atau kalau misalkan mau dibesarkan semua juga bisa pakai upper. Ini contoh code-nya di Python ya, pakai lower atau pakai upper. Terus kita bisa menghapus hashtag-nya. Kalau saya ada hashtag, mungkin kalau kita nggak menganggap itu relevan ya bisa kita hapus saja. Dan mention juga bisa dihapus. Kebetulan di sini nggak ada mention-nya. Terus menghapus links ya kalau ada linknya. Kebetulan di sini ada link ini. Jadi ketika dihapus hashtag-nya, hasilnya hashtag-nya hilang di sini. Terus ketika dihapus link-nya, di sini link-nya pun juga hilang. Ini contoh sederhana pakai Python untuk melakukan menghapus hashtag, mention, sama link. Terus mungkin kalau kita pengen menghapus tanda bacanya, ya kita bisa hapus tanda bacanya ini. Semua tanda baca yang ada di sini, terus di sini, itu bisa dihapus. Terus kalau yang bagian ini sebenarnya lebih ke aku ingin menghapus semua karakter selain jadi tanda apa ini istilahnya. Ini tuh sebenarnya untuk selain gitu. Jadi kayak selain huruf A sampai Z kecil dan selain
angka 0 sampai 9. Itu harus di-replace dengan spasi. Seperti itu ya. Karena sub itu untuk ya semacam subtract gitu, mereplace. Dan ini pakai regex. Ini dari tadi kita pakai regex ini sebenarnya. Terus hasilnya itu sudah hilang ya tanda bacanya. Nah, di sini ada slash sudah hilang. Terus di sini ada tanda titik juga sudah hilang. Itu punctuation removal atau menghapus tanda baca. Terus selanjutnya tokenisasi. Tokenisasi itu simpelnya kita memisahkan bagian-bagian dari teks itu ke unit yang lebih kecil yang kita sebut dengan token. Nah, token ini bisa kita misalkan mau kita buat kalimat atau kata itu tergantung kebutuhan ya. Misalkan saya punya teks ini terdiri dari 3 kalimat. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Nah, ada fungsi dari NLTK yang bisa langsung mentokenisasi berdasarkan kalimatnya. Ini jadi sentence tokenize ya. Jadi dia mentokenisasi kalimat, mentokenisasi teks menjadi kalimat per kalimat per kalimat gitu. Jadi outputnya itu tokenisasinya ini ada 3 item dalam satu array dan masing-masing isinya adalah kalimat. Terus ada juga word tokenize. Dia kurang lebih sama, tapi dia lebih ke memisahkan teks ini menjadi per kata. Ini kan hanya satu kalimat ya. Nah, itu dipisahkan per katanya. Masuk titik di sini jadi token juga. Nah, itu tokenisasi. Sebenarnya simpel aja sih. Kadang malah saya nggak pakai fungsi dari NLTK. Saya cukup split gitu, split bawaan dari Python. Dia hanya memisahkan teks berdasarkan spasi. Jadi kalau ada spasi dipisah, di split gitu. Ya, tapi ini tetap bermanfaat juga kalau misalkan kita butuh tokenisasi sudah ada di NLTK. Dan ini ya ini bisa dipakai di bahasa apapun kan, karena dia hanya berusaha memisahkan teks berdasarkan kata atau kalimat aja gitu. Jadi tidak spesifik bahasa tertentu. Terus kalau untuk kalimat yang tadi nih saya buat juga get ready for join us. Nah itu saya tokenisasi hasilnya seperti ini. Jadi ini jadi item di list ya atau di array gitu. Terus selanjutnya ada stop words removal. Stop words itu intinya kata yang dianggap tidak relevan atau kata yang dianggap tidak penting di teks. Jadi biasanya mungkin kata-kata kayak and atau you itu tergantung kebutuhan sih. Ini bawaan dari NLTK stop words dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan pengen buat sendiri itu juga bisa. Kita taruh kata-kata yang kita inginkan dalam suatu array gitu. Ini khusus bahasa Inggris saja, jadi jangan dipakai bahasa Indonesia tentunya. Nah, ini ada kata-kata kayak to, from, up, down, in, itu bisa dianggap ya nggak terlalu penting lah ya gitu. Jadi ini adalah kata-kata stop words yang perlu kita hapus dari teks. Jadi di kalimat yang tweet dari National Geographic itu tadi, itu beberapa kita hapus di sini. Kebetulan mungkin di sini nggak ada yang benar-benar bisa dihapus ya. Ya, tapi kurang lebihnya kalau misalnya ada kata-kata kayak you atau we, nah itu bisa dihapus. Nah, itu stop words di bahasa Inggris. Terus ada stemming. Stemming itu tujuannya untuk mereduksi kata ke dalam bentuk yang seragam. Ada banyak algoritma stemming, tapi yang paling terkenal mungkin Porter Stemmer ya. Dan dia lumayan sering dipakai di NLP bahasa Inggris, teks bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya ada kata run, runs, running, run, take, takes, took, taken. Nah, itu kalau dipakein Porter Stemmer, dan Porter Stemmer ini udah di-training di teks bahasa Inggris ya. Jadi dia itu akan menjadi run itu jadi run, runs jadi run, running jadi run. Tapi karena dia itu stemming itu bukan membuat kata ke
kata asal atau kata dasar gitu ya. Jadi run tetap run, meskipun run itu kan sebenarnya bisa dibilang dia ya past tense dari run ya, atau verb to dari run, tapi dia tetap run karena stemming itu bukan untuk mengembalikan dia ke bentuk asal. Jadi dia itu hanya membuat ke bentuk yang seragam sesuai algoritmanya dia. Take itu tetap take, takes jadi take, took taken tetap taken gitu. Nah, di sini di teks ini get ready itu jadi get ready ini ya. Terus celebration jadi exploration jadi explore. Ya, ini nggak salah, ini bukan kata-katanya itu. Ya, mungkin kata-kata ini emang nggak ada di bahasa Inggris ya, tapi porter stammer atau stemming secara umum itu memang tujuannya hanya untuk membuat dia ke bentuk yang seragam gitu. Jadi meskipun kata-kata ini mungkin nggak make sense atau memang nggak ada di bahasa Inggris, ya memang seperti itu tujuannya stemming. Nah, kalau kita pengen mengembalikan kata ke bentuk asalnya atau ke bentuk kata dasar, itu namanya lematisasi. Dan ini saya pakai NLTK juga. Dan ada WordNet Lematizer. Dia khusus hanya bisa di bahasa Inggris saja sebenarnya. Jadi lematisasi itu kita harus menspesifikasikan dia ini itu verb atau post-tag-nya ya. Jadi kita harus memspesifikasikan part of speech-nya dia itu apa. Misalkan going sebagai verb, ya dia jadi go. Terus were sebagai verb itu juga jadi be kan. Better sebagai ini adverb atau adjektif, saya lupa. Adverb atau adjektif ya. Ya, kayak kalau nggak salah adjektif ini. Terus kalau leaves sebagai noun, daun kan berarti kan. Ya dia jadi leaf. Kata dasarnya kan. Tapi ketika leave sebagai verb, dia berarti kan pergi. Nah, pergi kan kata dasarnya leave. Nah, jadi dia itu bisa mengembalikan kata dasar sesuai dengan part of speech-nya dia. Jadi makanya kalau untuk lematisasi ini, kita harus menspesifikasikan dia itu part of speech-nya apa. Nggak seperti porter stammer tadi ya, yang langsung dicari bentuk reduksinya seperti apa. Jadi memang lematisasi dan stemming itu agak mirip, tapi tujuannya juga agak beda dan hasilnya pun juga beda kan, seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, mana yang mau dipakai itu tergantung kebutuhan. Mana yang lebih baik itu tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh sampai lematisasi, ya perlu sampai lematisasi. Kalau mau di stemming aja, ya cukup stemming aja. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah kalau stemming itu biasanya lumayan cepat. Dia nggak butuh running time terlalu lama. Tapi lematisasi itu agak berat. Mungkin kalau cuma satu kalimat atau satu teksnya hanya sedikit gitu ya, itu nggak akan terlalu terasa bedanya. Tapi kalau teman-teman harus ngolah data yang mungkin sampai jutaan gitu, itu akan sangat terasa perbedaannya. Kalau running time untuk melakukan lematisasi itu ya sangat lumayan berat intinya. Lumayan takes time gitu. Jadi itu semua tergantung kebutuhan, apakah mau pakai stemming aja atau harus sampai lematisasi atau mau dua-duanya atau mungkin malah nggak dua-duanya. Itu kembali lagi ke kebutuhan. Nah, setelah tadi itu semua proses di text preprocessing ya, apa yang perlu dilakukan setelah melakukan preprocessing itu? Setelah melakukan preprocessing, tadi yang saya jelaskan di awal, itu kan kita bisa mengekstrak teksnya ke format yang bisa dipahami oleh komputer, yang bisa diterima oleh komputer. Nah, prosesnya ini kan disebut feature extraction. Ada banyak cara untuk melakukan feature extraction. Salah satunya itu bag of words, SOLIDF IDF, dan word embedding. Bag of words itu yang paling dasar. Dia itu merepresentasikan teks ke bentuk faktor, bentuk angka yang intinya cuma melihat berapa kemunculan kata-katanya gitu. Sementara TF-IDF itu sedikit pengembangan dari bag of words, tapi kita masukin rumus ke situ ibaratnya. Rumusnya sebenarnya nggak terlalu kompleks. Kita kayak ngasih bobot ke kata-kata itu berdasarkan kemunculannya dia di teks. Nah, ini contoh bag of words gitu ya. Misalkan saya punya kalimat, kucing makan nasi. Terus aku makan nasi kucing di atas nasi.
Nah, kalau di back of words, kita hanya melihat kemunculan kata-katanya. Kita pertama harus menentukan kata-kata apa aja sih yang muncul di keseluruhan korpus ini. Ada kata kucing, makan, nasi, di atas aku. Nah, itu. Terus kita lihat masing-masing itu, kucing itu muncul nggak sih di kalimat satu, ternyata muncul, makan juga muncul, nasi juga muncul. Tapi kata di, atas, dan aku, itu tidak muncul, jadi kita kasih nilai 0. Terus di sentence kedua, kata-kata yang muncul tuh aku makan nasi kucing, berarti kucing makan nasi aku. Nah, tapi di dan atas itu nggak ada, berarti kita kasih nilai 0, dan begitu seterusnya. Jadi back of words itu memang nggak mempertimbangkan urutan kata, dia hanya melihat muncul nggak sih kata ini di teks, seperti itu. Jadi kalau misalkan suatu saat tiba-tiba ada kata yang nggak ada di sini gitu ya, misalnya ada kata-kata kata apa ya, misalkan minum gitu, kata minum kan nggak ada di korpus ini ya, itu jadi salah satu kekurangannya back of words, karena dia pasti nggak akan mengenali minum itu apa gitu, dia nggak pernah melihat kata itu sebelumnya. Nah, jadi back of words intinya hanya melihat kemunculan kata aja ya, dan dia nggak peduli dia urutan gimana. Di sini ya, ibaratnya kucing makan nasi itu akan sama dengan nasi makan kucing gitu, karena back of words hanya mempertimbangkan kemunculan aja, urutan itu tidak jadi pertimbangan. Nah, ini contoh back of words di Python kalau kita mau ngoding from scratch gitu ya. Pertama, kita tulis dulu teksnya, ada teks A sama teks B, terus ini di split, jadi ini bisa pakai word tokenize, tapi di sini saya pakai split aja, hanya split per itu ya, kalau ada spasi dia di split gitu. Terus dicari kata uniknya, dari 2 teks ini ada kata-kata apa aja, dan itu ditemukan 4 kata. Setelah itu kita hitung kemunculannya di masing-masing teks ya. Di yang A itu nasi muncul sekali, kucing muncul sekali, aku muncul 0, terus makan sekali. Nah, di sini juga di teks 2 juga sama, dihitung kemunculan masing-masing katanya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau coba aja di teks yang agak lebih panjang mungkin untuk melihat gimana cara kerjanya dia. Terus setelah itu digabung, dijadikan data frame. Nah, ini back of words-nya. Mirip kayak yang tadi ya. Ada kata-kata ini. Dan ini masing-masing kemunculannya. Ya, itu untuk back of words. Terus kita lanjut ke TF-IDF. TF-IDF kurang lebih juga sama. Sebenarnya dia hanya mencari kemunculan. Tapi kemunculannya ini nggak mentah ditulis 1 atau 0 gitu doang. Atau 2 kalau dia muncul 2 kali. Tapi dia memperhitungkan bobotnya. Kemunculannya itu berapa atau gimana. Nah, itu ada rumusnya, tapi mungkin saya nggak akan pengen kasih di sini, biar nggak pusing lihat rumusnya. Tapi kalau mau coba di Python, kalau mau ngoding manual bisa, tapi di sklearn itu udah ada fungsinya langsung, jadi bisa langsung kita panggil. Jadi ini misalkan X itu fiturnya deh, dan Y itu kelasnya. Terus masing-masing udah jadi ini di split, train test split. Terus ya kita langsung manggil TF-IDF Vectorizer dan divide transform ke data trainingnya. Terus dari situ kita bisa lihat feature names yang sudah dibuat. Dari situ tuh ada kata-kata apa aja sih dari teks yang kita masukkan tadi. Nah, ini berarti kayak tadi ya, kata-kata unik yang terdeteksi di TF-IDF-nya. Nah, tadi dari code-code tadi bisa kita simpulkan kalau ada beberapa library yang beberapa tools yang sering dipakai di NLP. Pertama itu scikit-learn, dia bisa untuk back of words dan TF-IDF. Terus NLTK seperti yang tadi itu untuk tokenisasi atau untuk ya beberapa hal lain kayak post tagging gitu. Terus Gensim, mungkin tadi saya nggak nunjukin Gensim, tapi Gensim itu salah satunya bisa untuk word embedding. Mungkin bisa coba cari word to fact gitu, itu ada di Gensim.
Terus spacey tadi ada beberapa fungsinya mirip kayak NLTK. Terus text block tadi yang saya pakai untuk sentimen ya, deteksi sentimen. Terus, tapi tadi itu semuanya khusus bahasa Inggris semua, jadi hanya bisa di bahasa Inggris sih. Atau ada bahasa lain, saya kurang tahu. Kalaupun ada bahasa lain, itu cenderung masih limited. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, biasanya yang paling terkenal itu adalah Library Sastrawi. Itu bisa melakukan stemming, lemmatisasi, dan semacamnya di bahasa Indonesia. Nanti akan kita bahas ya. Nah, tadi kan saya kasih contoh itu hampir semuanya di NLP bahasa Inggris. Nah, section ini saya mau nunjukin NLP kalau di bahasa Indonesia itu gimana. Nah, mungkin pertama saya jelaskan sekilas challenge-nya NLP di bahasa Indonesia itu apa. Sebenarnya kurang lebih mirip sih dengan NLP secara umum atau NLP di bahasa Inggris. Tapi ini ada beberapa hal yang mungkin ya lumayan spesifik bahasa Indonesia ya. Salah satunya itu pertama, kalau teman-teman lihat sosial media atau lihat internet, sebenarnya ada banyak sekali kan data untuk bahasa Indonesia, teks data bahasa Indonesia itu ada banyak sekali gitu. Tapi sayangnya resource untuk mengolah data itu tuh masih sangat limited gitu. Jadi kayak teks blog tadi itu belum ada untuk bahasa Indonesia. Terus kayak lematisasi ada sih dia sastrawi, tapi kalau nggak salah dia agak running time-nya nggak terlalu cepat, nggak secepat punya NLTK gitu. Terus ya secara umum resource-nya untuk bahasa Indonesia, NLP bahasa Indonesia itu masih sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman tertarik mengembangkan NLP bahasa Indonesia itu masih sangat banyak peluangnya sebenarnya. Kalau bahasa Inggris kan mungkin udah banyak banget yang tersedia gitu. Walaupun masih banyak peluangnya juga sih. Terus yang kedua, saya perhatikan kalau orang Indonesia ngomong itu pasti campur gitu. Mungkin ada bahasa Jaksel istilahnya ya, yang sering teman-teman dengar. Terus juga cenderung misalnya kita ngomong bahasa Indonesia pun kita masih sering nyampur dengan bahasa lokal kita. Mungkin orang Jawa sering nyampur sama bahasa Jawa gitu, campur aduk bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu, orang Bali, Indonesia sama bahasa Bali gitu dan semacamnya. Terus belum lagi kalau dicampur sama bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa Korea, bahasa Arab gitu. Jadi, di sosial media itu teks bahasa Indonesia sangat banyak, tapi ya kadang memang campur aduk sama bahasa-bahasa lain gitu. Itu yang membuat pengolahan NLP bahasa Indonesia tuh lumayan challenging. Terus nomor 3 itu ada banyak sekali slang dalam bahasa Indonesia atau slang yang sering dipakai oleh orang Indonesia. Ya kayak tadi itu kan jujurli gitu, itu kata-kata apa tuh kalau saya olah di pakai TF-IDF gitu misalkan ya. Ya itu kata-kata mungkin sekarang ada 2 bulan lagi udah obsolete gitu, udah hampir nggak muncul lagi atau mungkin saya nge-training data pakai TF-IDF, pakai data setahun lalu gitu ya, belum ada kata-kata alay kayak tadi itu, dia nggak kenal nih kata apa gitu. Jadi cepat sekali perkembangannya dan seringnya itu tidak bisa diduga. Dan ini memang tantangannya bahasa Indonesia sih, karena saya nggak ngelihat itu di bahasa Inggris. Ya tetap ada sih slang di bahasa Inggris, tapi tetap nggak secepat bahasa Indonesia perkembangannya. Apalagi kalau teman-teman main Twitter atau main sosial media, itu ngolah data sosial media itu sangat-sangat challenging karena bahasa gaul tadi itu. Dan yang keempat, ya konteks emang sangat berpengaruh ya. Cuma mungkin saat ini kalau untuk memahami konteks masih terlalu jauh sih menurut saya. Tapi kadang konteks konteks itu ngaruh sekali gitu. Cuma ya itu memang jadi tantangan untuk memahami konteks apalagi di NLP berbahasa Indonesia yang masih sangat sedikit resource-nya gitu ya. Jadi ya itu secara umum challenge-nya ya yang sering saya temuin apalagi kalau mungkin kalau kata-katanya itu kata-kata yang dipakai adalah kata-kata baku gitu. Misalkan teman-teman ngolah data teks Wikipedia atau teks berita itu kan jelas bahasanya baku ya. Nggak dicampur aduk sama bahasa Inggris, nggak banyak slang-nya. Tapi ketika teman-teman ngolah data sosial media, nah ini challenge-challenge yang sering umum ditemui. Terus bagian selanjutnya itu apa bedanya NLP di bahasa Indonesia dengan di bahasa Inggris? Sebenarnya sih sama aja ya, kurang lebih sama. Jadi apa yang kalau teman-teman bisa ngolah yang bahasa Inggris ya kurang lebih
code-nya masih sama. Step preprocessing-nya masih sama. Tadi ada kayak punctuation removal, terus ada lematisasi, stemming gitu, itu masih sama. Mungkin library yang digunakan perlu beda karena tadi kan NLTK nggak terlalu support bahasa Indonesia, tapi mungkin harus ganti sastrawi gitu. Nah itu, tapi sebenarnya stepnya masih sama, tokenisasi masih, terus removing punctuation dan semacamnya. Nah itu yang beda adalah library-nya gitu. Terus juga mungkin yang perlu diperhatikan kalau teman-teman melakukan kelas training data gitu ya ke bahasa Indonesia untuk NLP ya, nanti testingnya juga harus pakai bahasa Indonesia teksnya. Jangan di training bahasa Indonesia tapi nanti dipakai di bahasa Inggris gitu. Dia nggak akan nyambung gitu karena memang masih sangat terbatas bahasa. Mungkin itu salah satu kekurangan NLP sekarang ya. Jadi masih language spesifik gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu. Nah, ini saya tunjukin sekilas stemming di bahasa Indonesia. Ini kalimatnya saya ambil dari Wikipedia karena ya biar baku aja gitu ya. Ini stemming saya pakai sastrawi. Di sini udah ada library stemming. Dan ya sekilas dia berhasil men-stemming beberapa kata. Mungkin ini mendapat pujian gitu ya. Dapat puji gitu. Dia men-stemming itu gitu. Cuma memang sastrawi itu agak berat. Mungkin bukan berat ya, tapi ya running time-nya lumayan. Di sini hampir, ini running segini butuh 900 milisecond. Mungkin kalau cuma satu kalimat sih nggak terlalu berasa ya, tapi ketika yang diolah datanya itu udah banyak, itu akan sangat berasa gitu. Ya, kita lanjut aja ke section selanjutnya, yaitu NLP example. Ada banyak use case di NLP, tapi yang paling umum mungkin ya beberapa hal ini ya, spam detection, misalkan deteksi apakah email yang masuk itu ke inbox teman-teman misalkan di Gmail gitu itu spam atau bukan. Dari bahasanya mungkin bisa kelihatan dia itu spam atau bukan spam gitu. Misalnya juga text classification gitu. Mungkin nanti akan saya jelaskan contoh dari text classification ya. Terus sentiment analysis yang sempat tadi kita lihat, topik modeling. Topik modeling itu unsupervised, terus ada chatbot gitu, atau mungkin text summarization, atau mungkin machine translation kayak di Google Translate gitu. Nah, langsung saya kasih contoh aja ya. Saya mau kasih contoh tentang text classification untuk mengklasifikasikan topik. Ini beda dengan topik modeling ya. Kalau topik modeling itu kan unsupervised dan kita nggak bisa menentukan mau ada topik apa aja. Nah, tapi kalau di sini ini sebenarnya saya cuma pengen mengklasifikasikan teks berdasarkan topiknya. Apakah hmm, dia itu membicarakan tentang pendidikan, sosial, kesehatan, politik, atau ekonomi gitu. Dan ini saya pakai data Twitter dari tweet ya. Dan itu saya ambil yang bahasa Indonesia aja. Dan ya saya ambilnya dari data tweet dari akun-akun berita. Jadi bahasanya pasti baku gitu. Nggak mungkin ada bahasa yang alay atau apa atau campur aduk gitu, nggak ada. Karena bahasa berita gitu ya. Terus itu juga sudah saya usahakan supaya training datanya itu tuh seimbang di masing-masing kelas. Jadi tadi ada 5 kelas, 5 topik itu ya. Dan itu saya pastikan kalau semuanya baiknya memang imbang sih. Jadi nggak pendidikan lebih banyak, terus ekonominya sedikit banget gitu. Jadi supaya si machine learning itu bisa belajar dengan adil. Nggak ada yang belajar banyak banget di pendidikan, tapi hampir nggak belajar di kesehatan gitu. Jadi seimbang. Nah, kurang lebih seperti itu use case-nya ya, yang akan kita tunjukkan. Tahap-tahapnya apa aja mirip seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Pertama itu kita kumpulkan datanya. Jadi saya udah kumpulin datanya, saya ngambil data dari Twitter, dari akun berita yang berbahasa Indonesia, dan itu karena saya sudah nentuin di awal gitu ya, ada pendidikan, sosial, kesehatan, politik, dan ekonomi. Terus saya labelin datanya, labelin masing-masing tweet. Ya sebenarnya itu saya minta bantuan teman-teman yang memang biasa melabeli sih. Jadi mereka ngelabelin berdasarkan hal-hal itu tadi. Berdasarkan, jadi sebenarnya saya di awal udah buat kayak rules-nya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. Sebelum kita melabeli, kita perlu buat rules. Misalkan
pendidikan itu yang seperti apa, sosial itu yang seperti apa, kesehatan seperti apa. Nah, itu kalau pendidikan, kalau dia ngomongin pendidikan secara umum, misalkan kayak ada kata kunci universitas, sekolah, guru, dosen, pembelajaran tatap muka, dan semacamnya itu masuk pendidikan. Terus kesehatan berarti ada istilah kayak pandemi, vaksin, rumah sakit gitu ya. Terus ekonomi mungkin ada keuangan, saham, fiskal, dan semacamnya. Nah, dari panduan itu, teman-teman yang biasa ngelabelin bisa ngelabelin. Nah, setelah semuanya udah dilabelin, saya pilih datanya supaya seimbang gitu kan ya. Terus habis itu saya lanjut ke tahap data cleaning. Jadi data dibersihin datanya apakah ada duplikat, ada missing data, dan semacamnya. Terus masuk ke data preprocessing. Ya, preprocessingnya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti saya tunjukkan code-nya. Terus habis itu langsung dicoba ke algoritma machine learning ya, dan terakhir dievaluasi. Bagus atau enggak hasilnya, sesuai atau enggak. Nah, ya seperti itu. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Mungkin kita langsung demo aja ya. Nah, ini code-nya. Jadi, saya udah punya dataset. Datasetnya itu saya kasih nama dataset klasifikasi topik. Mungkin nanti ini dataset dan code-nya akan di-share ya. Ya, kurang lebih isinya seperti ini. Dan dia itu ada berapa jumlah datanya? Masalah. Dia ada 1250 datanya. Dan masing-masing jumlahnya per labelnya itu saya buat seimbang. Jadi politik 250, ekonomi 250 ya. Baiknya memang seimbang sih. Terus ini saya drop duplicate kalau misalkan ada duplicate ya. Terus dihapus kalau ada missing value drop. Nah, itu buat menghapus missing value. Terus ini drop df.info untuk ngecek ada kolom-kolomnya apa aja. Ini sebenarnya datanya udah sangat rapi karena udah saya rapikan. Data aslinya ya lebih berantakan lagi daripada ini, tapi mungkin untuk belajar bisa pakai data yang rapi aja. Terus saya udah punya stopword, sudah saya sediakan. ID stopword ini untuk stopword berbahasa Indonesia, ada filenya, dan di sini dibaca file itu. Terus ada stopword bahasa Inggris, dibaca juga filenya. Terus kemudian disimpan di variable stopwords. Nah, terus ini bagian preprocessing sebenarnya ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya rangkum dalam satu fungsi clean text. Jadi tinggal dipanggil aja tweet yang kolom tweet ini kita aplikasikan clean text. Jadi dia mau membersihkan semuanya ya. Terus saya simpan di yang udah bersih teksnya saya simpan di clean. Nah, ini kalau pengen tahu sekilas saja, apa sih kata-kata yang paling sering muncul di masing-masing kelas itu. Nah, misalkan di label ekonomi ya, di kelas ekonomi. Kata yang paling sering muncul itu ekonomi. Ya, jelas sih. Terus kata pandemi pun juga sering muncul. Dan keuangan COVID, pemerintah Indonesia itu saham. Tuh. Terus kalau di kesehatan, ya kesehatannya paling sering muncul. Terus penyakit, vaksinasi, vaksin, pandemi, protokol, yaitu yang paling sering muncul di kesehatan. Terus pendidikan itu sekolah, mahasiswa, tatap muka, universitas, kuliah, pembelajaran, itu yang paling sering muncul. Di politik ada partai, ada politik, ada presiden, pemilu, demokrasi, Jokowi, kebijakan, gitu ya. Terus di sosial ada masyarakat, sosial, bantuan, pandemi ya, karena mungkin ini datanya banyak diambil ya datanya ketika pandemi sih ya. Jadi kata pandemi dan COVID itu hampir muncul di semua kelas. Dia ya itu. Jadi ini sebenarnya nggak harus dilakukan. Ini cuma untuk membantu kita aja memahami datanya itu seperti apa. Data ekonomi isinya kebanyakan seperti ini, terus kesehatan isinya seperti ini, dan seterusnya. Nah, terus tadi karena sudah dibersihkan, bisa kita langsung coba ke ininya langsung ya, ke machine learning. Jadi di sini ada variable X dan Y. X itu isinya features, data yang sudah dibersihkan tadi. Sementara Y itu kelasnya dari labelnya. Nah, di sini langsung kita split aja. Nih, di sini saya buat ukuran test size-nya itu 0,25 atau 25%. Berarti kan trainingnya itu sisanya. Trainingnya berarti 75% gitu ya. Nah, itu membaginya gimana itu karena udah pakai library langsung dari sklearn.
itu sklearn-nya yang bagi, dan sklearn itu baginya udah bagus sih, dia udah adil gitu baginya. Nah, terus di sini adalah proses fitur extraction-nya ya, atau pakai TF-IDF extrain-nya. Jadi fitur dari training kelasnya itu ini sebenarnya nggak perlu dibersihin lagi sih, kalau mau dibersihin lagi nggak apa-apa. Nah, ini di fit transform. Terus ini kita bisa ngelihat fitur names-nya ada apa aja fiturnya. Nah, setelah itu untuk fitur X-nya itu ditransform aja. Jadi kalau di training itu pakai fit transform, sementara yang X-nya itu pakai transform aja. Di sini saya pakai logistic regression ya. Oh, salah. Sekalian saya run dari awal aja. Ya, kalau teman-teman belum pernah pakai Jupyter Notebook tuh harus di-run secara urut. Ini ternyata tadi karena saya matiin lagi, jadi harus di-run ulang. Ini saya pakai logistic regression, salah satu algoritma machine learning yang sederhana ya, karena datanya emang dikit. Dan ini akurasinya 90%. Misalkan saya ganti pakai multinomial naive Bayes gitu, itu 84% ya. Terus misalkan saya coba pakai SVM atau SVC, itu 90% juga. Atau mungkin coba pakai random forest, 89 ya. Kurang lebih seperti itu loh. Ini akurasi di sini. Ini bisa dikali 100 sampai 100% ya. Untuk ini berarti 89% gitu. Terus ini confusion matrix-nya. Confusion matrix di sini artinya apa? Yang perlu kita perhatikan sebenarnya bagian yang diagonal ini aja. Diagonal ini adalah berapa persentase yang benar. Kalau misalkan angkanya itu lebih baik di diagonalnya, ya berarti udah cocok ya. Berarti si mesinnya itu bisa memprediksi dengan tepat gitu. Sementara yang lainnya itu ini adalah yang salah terprediksi. Dia terprediksi di kelas lain gitu. Jadi harusnya kelas apa dia mau prediksi apa gitu. Gitu sekilas aja sih kayak gitu. Terus kalau teman-teman pengen tahu, ya ini sebenarnya udah lumayan bagus sih 89-90%. Tapi kalau misalkan ya masih pengen diimprove lagi, kenapa sih kok cuma dapat segitu akurasinya gitu? Ya mungkin kita perlu mengevaluasi di mana sih dia salahnya gitu. Nah di sini saya ini ya coba lihat dia salahnya di mana gitu. Di sini ada PGRI menekankan apapun alasannya pemerintah membina sekolah berskala kecil. Dia ngomongin sekolah sih. Dan label aslinya itu pendidikan. Tapi oleh si mesin dia diprediksi sosial. Ya mungkin karena ada kata-kata kayak masyarakat kurang mampu gitu ya. Jadi dia salah prediksi ke sana. Terus penyebaran varian 32 negara menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi meminta jajarannya mencegah masuknya varian baru. Dia harusnya kesehatan label aslinya, tapi oleh si mesin diprediksi politik. Ya mungkin karena ada kata-kata pemerintah Presiden Jokowi gitu ya, jadi dikiranya politik gitu. Terus ada juga Menko Sri Mulyani, perayaan Idul Adha selalu mengingatkan pentingnya berbagi sesama, termasuk masa pandemi. Menurut saya ini sosial sih sebenarnya. Tapi ya mungkin karena ada Menko dan ada Sri Mulyani gitu ya. Mungkin di training datanya tuh kebanyakan kalau ada kata-kata Menko atau Sri Mulyani itu masuk ke ekonomi gitu. Ya mungkin jadi dia prediksi ke situ. Mungkin bisa dilihat satu persatu. Mungkin bisa jadi kita ada yang labelinnya itu salah gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi evaluasi kita selanjutnya. Berarti labelinnya perlu dibenerin kalau ada labelin yang salah. Atau mungkin ya karena kurang tepat atau apa, karena nggak teliti, bisa aja itu kan human error gitu. Atau mungkin kurang banyak datanya bisa juga. Karena ini kan hanya 1.200-an ya. 1.200-an tweet. Padahal mungkin itu belum mewakili semua kata-kata yang biasa muncul gitu di tweet berita. Mungkin kita perlu tambah lagi sampai berapa ribu gitu. Atau mungkin kita perlu pakai algoritma lain gitu.
mungkin ya Random Forest ini kurang bagus, mungkin bisa mau pakai deep learning gitu, misalkan MLP ya, multi-layer perception gitu misalkan, atau mungkin ada sesuatu yang mau diperbaiki di bagian preprocessing-nya, mungkin harusnya ini kan saya belum pakai stemming, belum pakai lematisasi, mungkin kalau pakai lematisasi bakal lebih bagus gitu. Ya walaupun di pengalaman saya sih biasanya pakai lematisasi atau stemming itu nggak terlalu berpengaruh ke akurasi, tapi ya itu siapa tahu bisa dicoba aja ya. Siapa tahu mungkin bisa menaikkan akurasi gitu. Ya kurang lebih itu sih untuk code-nya. Semoga nanti ini bisa teman-teman coba otak-atik dan mungkin bisa hasilnya lebih bagus daripada yang saya coba-coba aja. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin kita lanjut lagi ke sini closing ya. Ya, kita masuk ke section terakhir penutup ya. Mungkin tadi yang saya jelaskan sekilas tentang NLP, dia masih ada banyak hal yang bisa dieksplor sebenarnya. Secara umum, NLP itu adalah subjek yang fokusnya itu mempelajari bahasa manusia, memproses bahasa manusia atau bahasa alami. Dan NLP itu masih berkembang. Kalau NLP bahasa Inggris mungkin resource-nya udah banyak dan sudah sangat terasa ya aplikasinya ya. Tapi NLP bahasa Indonesia masih panjang gitu perjalanannya. Kalau misalkan teman-teman tertarik itu NLP bahasa Indonesia masih sangat banyak hal yang bisa dieksplor. Ya sebenarnya NLP secara umum masih banyak hal yang bisa dieksplor sih. Tapi NLP untuk bahasa Indonesia masih lebih banyak lagi yang bisa dieksplor. Nah, kan kebetulan karena kita orang Indonesia gitu ya, siapa lagi yang bisa mengembangkan NLP bahasa Indonesia kalau bukan kita gitu ya. Kalau NLP bahasa Inggris sudah bagus kok. Mungkin ya kita sebagai orang Indonesia karena kita bicara bahasa Indonesia akan lebih baik kalau kita juga bisa ikut mengaplikasikan bahasa Indonesia. Ya harapannya semoga nanti ada teman-teman yang bisa melakukan hal-hal baru ya di bahasa Indonesia karena masih banyak yang bisa kita coba gitu. Terus mungkin ini sekilas pembahasan di NLP atau text processing secara umum ya. Kadang ada yang pengen komputer bisa paham konteks nggak sih? Saat ini sebenarnya komputer belum bisa paham konteks gitu. Ada beberapa algoritma yang ya mungkin sudah sangat advance, jadi kesannya seperti paham kayak di Transformers tadi yang saya tunjukkan pakai Hugging Face itu, dia kan pakai GPT-2. Dia kesannya seperti paham gitu karena kalimat yang berhasil dia ciptakan itu lumayan ya seperti natural gitu istilahnya. Tapi mungkin kalau dibilang paham, komputer nggak paham. Masih sangat komputer tuh hanya bisa memahami pattern atau menangkap pola gitu. Sejauh ini hanya sampai itu. Nah, kalau untuk paham, sebagaimana kita paham manusia, paham bahasa, saya rasa belum sampai ke sana sih. Ya nggak tahu mungkin di 10 tahun atau 20 tahun ke depan algoritmanya sudah bisa catch up ke arah sana. Ya mungkin. Tapi kalau saat ini NLP algoritma NLP yang bisa paham konteks, benar-benar paham gitu ya, seperti manusia paham gitu, itu belum ada. Jadi ya mungkin ini sering jadi perdebatan sih di NLP. Kurang lebih seperti itu. Terus yang sering saya tekankan ke teman-teman seringnya adalah sebelum mencoba algoritma yang terlalu kompleks, coba dulu algoritma yang sederhana gitu. Karena tadi kan saya coba beberapa algoritma yang sederhana ya, logistic regression atau naive Bayes gitu. Siapa tahu hasilnya udah cukup bagus gitu. Itu saya juga nggak pakai lematisasi atau stemming gitu. Nah, kalau misalkan mau coba, ya bisa. Mungkin hasilnya lebih bagus atau mungkin hasilnya sama aja gitu. Nah, nggak apa dicoba-coba aja, tapi tetap coba hal yang sederhana dulu sih sebelum mencoba yang terlalu kompleks. Ya kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah. Harapannya mungkin ini bisa memotivasi teman-teman untuk tertarik belajar NLP ya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih.